Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ah, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sedang melanjutkan nge-review kitab ini kitab yang ke-15 di channel ini, yaitu kita akan ngebahas kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab di mana bangsa kita itu menyebutnya adalah Wahabi. Dan saya terlibat percakapan di grup Facebook bahwa ternyata kenapa banyak sekali orang yang membenci Wahabi, ternyata karena ada nukilan-nukilan tentang beliau yang sangat ajib, sangat-sangat jauh dari apa yang ditulis dari buku-buku beliau. Oleh karena itu penting untuk kita melihat dari buku-buku asli beliau supaya kita bisa ada kejujuran di dalam keilmuan. Kita akan masuk, ini adalah kitab yang keempat karya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dalam karya beliau adalah kitab yang keempat. Kita akan lanjut kepada membahas makna togut. Apa sih makna togut? Karena di dalam Al-Quran ada kalimat togut. Bagaimana makna togut menurut Muhammad bin Abdul Wahab? Kita bandingkan dengan Al-Quran dan bandingkan dengan tafsir para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam, bahwa sesungguhnya yang paling pertama dari yang dipardukan oleh Allah terhadap anak Adam adalah al-kufru bit-taghuti wal imanu billahi, kufur terhadap tagut dan iman kepada Allah. Dalilnya wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami bangkitkan di setiap umat seorang rasul, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Supaya apa? Ani'budullaha wajtanibut tagut, supaya para rasul itu menyeru kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Maka ada pertanyaan, apa itu tagut di dalam Al-Quran? Ini yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh, fa amma sifatul kufri bit taguti, maka adapun sifat kufur terhadap tagut adalah fa anta taqida butlana ibadati ghairillahi, yaitu engkau beriktikad batilnya ibadah kepada selain Allah. Ini kalimat benar. Mana la ilaha illallah tadi kan harus mengimani hanya kepada Allah saja. Annallah la ilaha illallah itu dat
yang hak diibadahi. Berarti di antara syarat la ilaha illallah harus menjauhi, mengkufuri apa yang diibadahi selain Allah, dan itulah togut. Nah, ini katanya lebih jelas lagi. Jadi anta kidabutla ibadati ghairillahi, engkau beriktikad batilnya ibadah kepada selain Allah. Wa tatrukaha, dan engkau menjauhi ibadah kepada selain Allah. Wa tukaffiru ahlaha, dan engkau mengkafirkan ahlinya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa tu'adiyahum, dan engkau memusuhi pelakunya. Wa amma maknal imani, dan adapun mana iman billahi kepada Allah adalah wa anta taqida, engkau beriktikad annallaha huwal ilahul ma'budu wahdahu, bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah al-ilah. Al-ilah itu artinya al-ma'budu, yang diibadahi, wahdahu, hanya satu saja Allah yang diibadahi, duna man siwahu, bukan selain Allah. Wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kullaha lillahi, dan engkau mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah itu, semuanya itu hanya untuk Allah. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu, dan engkau menafikan ibadah itu dari siapapun yang disembah, setiap yang disembah selain Allah. Wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum, dan engkau mencintai ahli ikhlas, ahli orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Wa tuwaliyahum, dan engkau berloyalitas dengan mereka. Wa tubghidhu ahla syirki wa tu'adiyahum, dan engkau membenci ahli kesyirikan dan memusuhinya. Wa hadhihi, dan inilah millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha. Inilah agama Ibrahim yang dia itu membodohkan dirinya sendiri, orang yang membenci terhadap agama Ibrahim. Wa hadhihi, dan inilah yal uswatul lati akhbarallahu biha fi qawlihi. Inilah adalah uswah hasanah yang Allah kabarkan dengannya di dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada untukmu suri tauladan yang baik di dalam Ibrahim, walladzina ma'hu, dan bersama orang-orang yang bersamanya, idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya aku itu berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillahi, dan kami pun berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah tampak antara kami dan antara kalian itu permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian semua beribadah hanya kepada Allah saja yang satu. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari mereka dan dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Yang apa-apa yang dia sembah selain Allah itulah tagut. Ini ada masalahnya saya tidak baca tidak membaca masalahnya. Ini dari guru kami Al-Ustadz Zulkarnain. Wa tagutu, adapun tagut adalah amun fi kulli ma ubida min dunillahi. Tagut itu adalah amun, bersifat umum. Jadi togut itu
maknanya bersifat umum, yaitu fi kulli ma ubida min dunillahi, mencakup semua yang diibadahi selain Allah. Jadi kalau makna togut adalah umumnya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka itulah togut, dan kita wajib mengkufuri togut. Fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa togut. Makanya togut itu adalah kullu ma ubida min dunillahi, setiap apapun itu, ma itu umum, setiap apapun itu yang diibadahi selain Allah, min dunillahi selain Allah, wa radiya bil ibadati, dan mereka itu ridho diibadahi, baik min ma'budin, baik itu diibadahi, au matbu'in atau diikuti, au muta'in atau ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, di dalam selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa togutun, maka itulah togut. Jadi togut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dia ridho di dalam peribadatan terhadap dirinya, baik itu diibadahi, baik itu diikuti, baik itu ditaati selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah togut. Dan ini sudah dibahas kemarin di dalam salah satu usul, kata Ibnu Qayyim, katanya togut itu maknanya adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, katanya kan gitu. Apa saja yang hamba itu melampaui batasannya, itulah togut mana asalnya. Apa saja yang hamba itu melampaui batasnya, min ma'budin, baik itu diibadahi, au matbu'in atau diikuti, au muta'in atau ditaati. Jadi kalau dia itu melampaui batasannya, bukan kepada yang haknya, baik dia beribadah harusnya dia tidak diibadahi, karena harusnya hanya Allah saja yang diibadahi. Begitu dia diibadahi, dia ridho dalam peribadatan kepadanya, maka dia togut. Kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa togut. Itulah togut, dan kita harus kufur terhadap togut. Wa tawagitu katsiratun, togut itu banyak. Wa ru'usahum khamsatun, dedengkotnya ada 5. Al-awwalu asyaitanu, yang pertama adalah asyaitan. Siapa syaitan? Ad-da'i ila ibadati ghairillahi, yang mengajak untuk peribadatan kepada selain Allah. Wad dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, bukankah aku telah janjikan kepada kalian, ilaikum, kepada kalian ya bani adam, wahai anak Adam. Apa? Allah ta'budu syaitana, supaya kalian jangan beribadah kepada syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Atsani, yang kedua, togut itu adalah al-hakimul jairu, adalah hakim yang buruk, hakim yang sewenang-wenang. Jadi yang kedua itu adalah hakim yang sewenang-wenang. Kenapa sewenang-wenang? Karena dia itu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala, dia itu mengubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Wa dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna
annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Alam tara ilal ladina, tidakkah kamu melihat, memperhatikan ilal ladina, terhadap orang-orang yang yaz'umuna annahum, mereka menyangka bahwasanya mereka itu amanu bima unzila ilaika, mereka menyangka bahwa mereka itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum kamu dari Alkitab. Tapi mereka itu yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti, mereka itu bermaksud untuk mencari tahkim, mencari hakim terhadap tagut, meminta keputusan terhadap tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi, dan telah diperintah, dan mereka telah diperintah untuk kufur terhadap tagut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan adalah syaitan itu berkehendak untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini adalah asalnya ada perdebatan antara orang-orang dari kalangan kaum munafik dan dari orang-orang Yahudi. Mereka berdebat. Maka kata orang Yahudi, hayo kita meminta hukum kepada Muhammad. Karena orang Yahudi percaya bahwa Nabi Muhammad itu tidak mungkin berlaku zalim. Dia akan menghukum dengan adil. Tapi kata orang munafik, kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Karena tahu kalau orang Yahudi, orang-orang tokohnya Yahudi itu tahu bahwa mereka bisa disuap. Supaya bisa disuap, akhirnya mereka bersepakat berhukum kepada dukun. Itulah tagut. Maka yang menghukumi itu adalah dukun, itulah disebut tagut. Hakim yang al-jair. Dia hakim al-jair, dialah yang mengubah hukum-hukum Allah. Maka akhirnya mereka bersepakat berhukum kepada tagut tadi, yaitu dukun. Asali itu. Yang ketiga adalah alladzi yahkumu bighairi ma anzalallahu. Orang yang menghukumi dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Wad dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang berhukum dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Makna kafir di sini ada banyak makna. Kalau dia menganggap halalnya untuk tidak berhukum dengan hukum Allah, atau tidak menganggapnya wajib, maka itu bisa kafir. Ada yang berhukum itu dia kadang-kadang mengetahui bahwa itu wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi ada urusan duniawi sehingga dia berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah fasik. Jadi hukum kekafiran ini kadang ada makna kufrun duna kufrin. Yang ar-rabi'u, yang keempat adalah alladzi yadda'i ilmal ghaibi min dunillahi, adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib selain Allah. Jadi ini orang ini dia itu mengaku mengetahui ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib itu khusus hanya diketahui oleh Allah. Seperti dukun. Maka orang yang menjadi dukun, perdukunan yang mengaku mengetahui hal gaib, maka dialah tagut. Karena melampaui batas dalam hal yang dikhususkan hanya untuk Allah, yaitu perkara ilmu gaib. Wad dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah itu adalah alimul ghaibi yang mengetahui hal ghaib. Fala yudhiru, maka Allah tidak menampakkan ala ghaibihi terhadap gaibnya tersebut ahadan kepada siapapun. Jadi Allah itu yang mengetahui ilmu ghaib. Allah itu yang mengetahui ilmu ghaib. Maka dia tidak memperlihatkan hal gaib itu kepada seorang pun. Tidak diperlihatkan. Illa manir irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali Allah menampakkannya kepada yang Allah ridhoi dari para rasul. Jadi kadang-kadang ada hal gaib Allah tampakkan kepada rasul yang Allah ridhoi. Fa innahu, maka sesungguhnya fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga yaitu malaikat baik di depannya ataupun di belakangnya. Jadi ilmu gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Kecuali Allah ridho untuk menampakkan hal gaib tersebut, ilmu gaib itu kepada Rasul atau sebagian dari Rasulnya yang Allah ridhoi. Maka ditampakkanlah kepada mereka sebahagian dari ilmu gaib. Dan itu pun malaikat menjaga-jaga di depan dan di belakangnya. Sehingga kalau ada yang mencuri-curi berita akan dilempar dengan lemparan dari Allah, yaitu dengan dilempar oleh bintang-bintang, dengan menggunakan bintang-bintang. Wa qala ta'ala, dalilnya juga ada firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah itu adalah mafatihul ghaibi, kunci-kunci hal gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci hal gaib itu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa saja yang jatuh min waraqatin dari dedaunan. Illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada yang jatuh dari dedaunan kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak ada juga yang jatuh dari habbatin, dari biji-bijian fi dhulumatil ardi, di kegelapan malam. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidak pula dari yang ratab, yang basah, rabbin, wala yabisin, dan tidak pula yang kering, illa fi kitabin mubinin, kecuali Allah mengetahuinya, telah dicatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi hal-hal gaib itu telah Allah catat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz, sehingga hanya Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Yang kelima, adalah ya, sudah yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima al-khamisu. Yang kelima, gedengkot dari Togut itu adalah alladzi yu'badu min dunillahi, yaitu sesuatu yang diibadahi selain Allah.
wa huwa radin bil ibadati, dan dia itu ridho diibadahi. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu ridho diibadahi, maka dia itu tagut. Wad dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Dan barang siapa yang berkata dari mereka itu, inni ilahun min dunihi, sesungguhnya saya itu adalah sesembahan min dunihi, selain Allah, fadzalika, maka terhadap orang tersebut, najzihi jahannam, kami akan balas dengan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kadzalika najzid dzalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Maka orang yang diibadahi selain Allah, dia mengajak orang manusia untuk beribadah kepada dirinya, dan dia ridho diibadahi selain Allah, maka dialah tagut. Wa'lam, dan ketahuilah, annal insana ma yasiru mu'minan illa bil kufri bit taguti. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu ma yasiru mu'minan, tidaklah dia menjadi seorang yang beriman billahi kepada Allah, illa bil kufri bit taguti, kecuali dia harus kufur terhadap tagut. Wa dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la ikraha fid dini, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, telah tampak jelas ar-rusydu, jalan kebenaran, minal ghayyi, dari jalan kesesatan. Famay yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap tagut, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan al urwatul wuthqa, tali yang amat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ini adalah makna la ilaha illallah, yaitu yakfur bit tagut, sama dengan kufur terhadap tagut, maknanya sama dengan la ilaha. Wa yu'min billahi, dia iman kepada Allah, maknanya sama dengan illallah. Maka la ilaha illallah tidaklah sempurna kecuali dengan kufur terhadap tagut, mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah, menafikan, mentiadakan semua yang diibadahi selain Allah, lalu iman kepada Allah, menetapkan hanya Allah saja zat yang berhak diibadahi. Ar-rusydu, rusydu itu adalah dinu Muhammad, agamanya Nabi Muhammad. Wal ghayyu, kesesatan adalah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal dan yang semisalnya. Wal urwatul wuthqa, al urwatul wuthqa, tali yang amat kokoh adalah syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wahya mutadamminatun linnafyi wal itsbati, dan la ilaha illallah itu terkandung padanya nafyu, penafian, menafikan semua yang disembah selain Allah, wal itsbati, dan menetapkan hanya Allah saja zat yang hak disembah. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala, menafikan semua jenis ibadah dari selain Allah Ta'ala. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarika lahu, dan menetapkan semua jenis ibadah itu semuanya hanya untuk Allah saja yang satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wallahu a'lam. Jadi ini selesai makna tagut. Kesimpulannya bahwa tagut itu secara umum adalah
Tagut itu secara umum adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu di sini disebutkan bahwa definisi umumnya setiap kullu ma ubida min ghairi min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Jadi tagut itu secara umum definisi dari Syekh ini adalah umumnya adalah kullu ma'ubida min dunillahi, setiap yang diibadahi selain Allah. Maka tagut adalah setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridho di dalam peribadatannya. Baik dalam peribadatan yang dimaksud adalah yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tagut. Dan pokoknya adalah ada 5, yaitu syaitan atau iblis. Ada yang kedua adalah hakim yang bersewenang-wenang mengubah hukum Allah. Yang ketiga orang yang berhukum selain dengan hukum Allah. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang kelima adalah orang yang ridho diibadahi selain Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.